Salam saudara pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kali ini bersama kami dari Jemaat Gemit Bait El Naimata Klasis Kota Kupang Timur. Pemirsa yang diberkati, mengawali acara Mimbar Agama Kristen pada sore hari ini, bersama kita dengarkan dua pujian berturut, Waktu Tuhan oleh Dian Ledo dan Mengejar Hadirmu oleh Diva Bekak. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah
Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mari bersama kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita arahkan hati untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kini kami ada di hadirat-Mu. Kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu.
Tetapi kami menyadari sungguh akan kelemahan dan keterbatasan kami. Karena itu ya Tuhan, tolong kami, mampukan kami, dan berilah hikmat bagi kami untuk mampu mengerti dengan benar dan mau melakukan dengan benar akan apa yang dikehendaki Tuhan melalui firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 14, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14, dan disambung dengan ayat 26 hingga ayat 31. Di bawah perikop, Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Ayat yang ke-10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Ayat 26, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, dan mau melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Pemirsa yang ada di studio dan di rumah, sebelum kita ada dalam perenungan firman pada sore hari ini, bersama kita mendengarkan dua lagu berturut-turut, seperti Rusa Rindu Sungaimu oleh Kuartet dan Tuhan Selalu Menolongmu oleh Saudara Emandun.
seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat ku menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku.
selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Ia mengeyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai tak akan terjatuh tanpa seizin-Ku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Ia mengeyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Ia mengeyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, pemirsa yang ada di studio dan yang ada di rumah yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Tema khotbah pada sore hari ini saya angkat dengan judul Mencari Jalan Terbaik. Di suatu pagi ada rombongan pemuda yang hendak mendaki gunung karena mereka ingin menikmati keindahan dari atas puncak gunung. Di kaki gunung tersebut tinggallah seorang kakek. Lalu mereka bertanya pada sang kakek, "Kakek, kira-kira jalan menuju puncak gunung itu yang baik yang mana?" Lalu kakek mengatakan, "Ikut dari bagian mana saya bisa. Yang penting mau berusaha." Lalu para pemuda memulai pendakian mereka. Namun saat mereka mengalami kesulitan karena batu-batu yang sangat besar, mereka memutuskan untuk kembali. Mereka mengikuti bagian gunung yang lain. Mereka bilang, batu yang terlalu besar, ketong sone bisa lewat. Lebih baik kita cari jalan yang lain. Mereka ikut bagian gunung yang lain. Namun dalam pertengahan perjalanan, mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka merasa tidak sanggup lagi karena mereka menemui ada begitu banyak semak belukar. Lalu mereka bilang, kita cari bagian yang lain lagi. Siapa tahu di bagian gunung yang lain ada jalan yang lebih baik lagi. Tetapi mereka juga mengalami hal yang sama pula. Sampai di pertengahan perjalanan, jalan yang mereka lalui justru begitu licin sekali. Bahkan ada dari antara mereka yang terjatuh. Akhirnya setelah mereka berembuk, mereka sepakat untuk lebih baik kembali dan tidak melanjutkan perjalanan lagi. Ketika mereka memutuskan untuk kembali dan tidak melanjutkan perjalanan lagi, mereka tidak dapat menikmati keindahan dari puncak gunung. Saat mereka kembali, mereka berjumpa dengan sang kakek. Mereka katakan, "Kakek, sonde ada jalan yang lain yang lebih baik lagi kok kakek. Kok ini jalan semua nih, batu terlalu besar, semak belukar, lalu juga jalan yang sangat licin." Lalu sang kakek bilang begini, "Jika kalian ingin sampai ke puncak gunung, jika kalian ingin menikmati indahnya pemandangan dari atas gunung, maka tidak ada jalan yang mulus dan mudah. Rintangan berupa bebatuan, rintangan berupa semak duri, jalan yang licin harus kamu lewati. Sekalipun terasa berat, bahkan terkadang jalan buntu pun bisa kamu temui. Tapi itulah salah satu proses yang harus dihadapi untuk sampai kepada kebahagiaan. Bapak, Mama, Saudara pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Demikian pula perjalanan yang sama dialami oleh umat Israel. Perjalanan yang tidak mudah. Perjalanan yang melewati begitu banyak proses. Perjalanan yang melewati begitu banyak tantangan, melewati begitu banyak penderitaan. Saat mereka berhadapan dengan sikap Firaun, saat mereka berhadapan dengan pasukan tentara Mesir yang terus-menerus mengejar mereka, juga saat mereka berhadapan dengan Laut Teberau yang menutup jalan mereka. Di sini bangsa Israel diperhadapkan pada suatu keadaan yang membuat mereka takut. Mereka diperhadapkan dengan suatu keadaan yang membuat mereka cemas, yang membuat mereka bingung.
Bagaimana tidak? Di depan terbentang laut Teberau yang luas. Dan untuk pergi ke seberang tidak ada kapal. Umat Israel diperhadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Mau lewat laut, tapi dengan apa? Mau lewat laut, tapi bagaimana caranya? Mau kembali, pasukan tentara Mesir sedang mengejar mereka. Kali ini bangsa Israel ada dalam keadaan serba tidak mungkin. Tidak mungkin maju dan tidak mungkin mundur. Istilah yang biasa kita pakai, maju kena, mundur pun kena. Dalam keadaan bingung, dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, bisa saja mereka kehilangan harapan dan mereka berputus asa. Juga sebagai manusia, dalam keadaan yang demikian, tidak menutup kemungkinan untuk mereka mulai saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Dan Musalah sasaran mereka. Musalah yang dipersalahkan. Bagi umat Israel, lebih baik menderita dan mati di Mesir sebagai budak daripada mati sia-sia di padang gurun seperti ini. Bisa saja ketika mereka saling menyalahkan, mereka mulai melontarkan kata-kata yang tidak berkenan satu dengan yang lain, yang menyinggung, yang bisa membawa rasa sakit hati yang mendalam. Mungkin ada yang bilang ini semua gara-gara lu. Kalau itu hari lu sone aja ketong, mangkali ketong akan ada dalam keadaan yang tetap tenang. Ada mungkin juga yang bilang, coba itu hari ketong sonde ikut Musa lebih baik daripada ketong ikut lalu ketong menemui hal seperti ini. Saat-saat mengalami hal-hal yang demikian, sebagai Musa yang memimpin mereka pada waktu itu, Musa merasa sangat terpukul. Musa merasa sangat kecewa. Musa bisa sakit hati terhadap sikap umat Israel atas dirinya. Terhadap sikap umat Israel yang mulai menyalahkan dia sebagai pemimpin mereka. Bisa saja Musa kecewa dengan keadaan mereka, umat Israel. Ada begitu banyak mujizat yang sudah Tuhan buat. Tapi kenapa umat Israel masih ragu dengan penyertaan Tuhan? Kenapa umat Israel masih rasa takut, rasa cemas? Bukankah ada begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan buat, yang juga tidak menutup kemungkinan untuk pada saat ini pun Tuhan membuat mujizat yang luar biasa untuk umat Israel. Tetapi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang diutus oleh Tuhan, Musa harus tetap kuat. Musa harus tetap tenang. Musa harus bisa mengendalikan dirinya. Dalam keheningan batinnya, Musa berusaha untuk mencari jalan terbaik. Dan jalan terbaik yang Musa tempuh bukan mengikuti emosinya, bukan mengikuti maunya sendiri, tetapi Musa mengikuti apa maunya Tuhan. Ia berdiam diri di hadapan Tuhan. Musa berserah diri kepada Tuhan. Musa mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan. Serta Musa memohon dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Itulah jalan terbaik yang diambil oleh Musa. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudariku yang terkasih,
Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Dengan cara yang sulit untuk dipahami dengan akal manusia. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang tertutup menjadi terbuka. Dari yang buntu. Karena laut teberau, Tuhan menguakkan air laut. Membuat menjadi kering sehingga mereka dapat melewatinya. Mencari jalan terbaik dengan berserah kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Musa. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Ada saat di mana kita hidup dan ditindas dengan berbagai kesulitan hidup. Tapi ada saat pula Tuhan mengangkat kita dari ketertindisan hidup yang sangat berat itu. Ada saat di mana kita dibiarkan hidup di tengah padang gurun yang membuat kita tidak berdaya. Tapi ada saat di mana Tuhan memberikan kehidupan. Tuhan menyatakan air kehidupan di tengah gurun. Tuhan memulihkan keadaan kita. Ada saat di mana kita menemui jalan buntu terhadap suatu persoalan. Tapi ada saat di mana Tuhan membuka jalan bagi hidup kita. Jangan karena katong sutemui jalan buntu, lalu katong pi menghadap jembatan Liliba, kita pikir jembatan Liliba merupakan akhir dari semua persoalan. Katong pikir minum baygon itu menyelesaikan segalanya. Katong pikir menghadap pengadilan kau minta cerai dengan suami atau istri. Kadang katong pikir itu jalan yang terbaik. Terkadang kita mau agar jalan kehidupan ini mulus tak berbatu. Terkadang kita mau agar jalan hidup ini tak berduri. Terkadang kita mau agar apa yang menjadi impian kita, agar apa yang menjadi harapan-harapan kita jatuh sama dengan kenyataan yang terjadi. Kita lupa kalau setiap orang punya gurun kehidupannya sendiri. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih, saat mengalami gurun kehidupan, janganlah kita saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Jangan kita salah untuk mengambil keputusan karena rasa ego kita yang begitu tinggi, karena emosi yang sesaat. Karena biasa katong manusia nih, kalau alami berbagai persoalan, katong mulai salahkan satu dengan yang lain. Bapak bisa bilang di mama ini semua mama pun gara-gara. Mama juga tidak mau kalah. Mama bisa bilang semua ini karena gara-gara Bapak. Orang tua bisa bilang, kok itu anak pun mau. Anak bisa bilang, kok orang tua yang mau beta seperti ini. Kita mulai saling melempar kesalahan satu dengan yang lain. Dan itu kerap kali terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Agar ketika kita diperhadapkan dengan berbagai banyak persoalan, janganlah kita saling menyalahkan. Tapi marilah kita melihat semua persoalan-persoalan yang kita alami sebagai bagian dari kehidupan kita. Sebagai proses yang sedang Tuhan buat untuk membentuk kita. Membentuk pribadi kita. Untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi lebih tegar.
untuk dapat memperbaiki hidup dari hari ini menjadi hari yang lebih baik pada kehidupan berikutnya. Karena itu, kekasih Tuhan sekalian, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, berserahlah kepadanya, curhat semua hal kepada Tuhan. Jangan salah curhat. Kalau ketong curhat di tetangga, 1 jam kemudian 1 RT su tahu. Kalau kita curhat pagi, sore 1 kelurahan su tahu. Bahkan mungkin 1 dunia sudah tahu karena ada yang muat di media sosial. Karena itu ketika mengalami suatu persoalan, ketika mengalami suatu pergumulan, janganlah curhat kepada orang lain. Curhatlah kepada Tuhan. Semua isi hati serahkan kepada Tuhan. Ceritakan semuanya kepada Tuhan. Maka Dia pasti akan bertindak. Ketika kita menceritakan isi hati kita, dari tempat ketinggian Dia melihat segala keberadaan kita. Cinta kasih-Nya yang besar akan menjawab setiap persoalan-persoalan kita. Karena itu merupakan jalan yang terbaik. Percayalah bahwa seberat apapun persoalan hidup, pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Sekalipun kita sudah mengalami jalan buntu pun, Tuhan akan tetap buka jalan untuk kita lewati. Karena itu jangan takut ketika kita mengalami persoalan. Jangan takut ketika ada jalan buntu di depan kita. Karena Tuhan pasti akan buka jalan untuk semuanya. Memang terkadang rencana dan cara kerja Tuhan sulit untuk kita mengerti dan pahami. Tapi sebagaimana kebenaran firman Tuhan mengatakan, janganlah takut, tetaplah memandang kepada keselamatan dari Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya yang akan berperang untuk kita. Tuhanlah yang akan mengalahkan segalanya. Berserahlah kepada Tuhan. Itulah jalan terbaik menuju kepada sukacita dan keselamatan. Kiranya firman Tuhan dapat menolong kita dan memberkati kita. Amin. Pemirsa yang ada di rumah dan di studio, mari kita satukan hati kita untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami ada di hadirat-Mu Tuhan, dengan tetap mengucap syukur kepadamu, karena cinta kasih-Mu yang tak berujung bagi kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu untuk setiap jalan keluar kala kami mengalami persoalan-persoalan. Terima kasih untuk setiap kesembuhan kala kami mengalami sakit. Terima kasih untuk setiap kelegaan kala kami mengalami beban berat yang menindih hidup ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu tiada berkesudahan itu. Ajarlah kepada kami untuk bersyukur dan terus bersyukur atas kemurahan-Mu. Ajarlah kepada kami untuk mau berserah diri di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena itulah jalan terbaik untuk kami memperoleh sukacita. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. 77 tahun Tuhan anugerahkan kemerdekaan bagi kami anak-anak bangsa. Ajarlah kami untuk dapat mengisi hari-hari kemerdekaan kami dengan baik dan benar. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat-Mu Tuhan. Berkatilah juga pemimpin TVRI bersama dengan semua jajarannya. Biarlah kepercayaan yang Tuhan berikan dapat mereka laksanakan dengan hikmat, kearifan, dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dan biarlah semua
siaran-siaran yang dilakukan tetap dapat memberikan yang terbaik dan bermanfaat bagi seluruh anak bangsa, teristimewa bagi anak-anak yang ada di Nusa Tenggara Timur. Akhirnya ya Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Atur hidup kami seturut kehendak-Mu, dan biarlah segala karya, pekerjaan dan pelayanan kami senantiasa berkenan kepada Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa di sorga, di dalam persekutuan bersama kuasa Roh Kudus, akan senantiasa menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Agama Kristen. Bersama kami, Jemaat Bait El Naimata Klasis Kota Kupang Timur. Sebelum kita berpisah, sekali lagi kita dengarkan dua pujian berikut ini. Karya terbesar oleh Nona Gladys dan Kunyanyi Haleluya oleh kuartet. Dengan berakhirnya dua pujian ini, maka berakhir sudah perjumpaan kita. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut untuk dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas,